Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di GKI Layur maupun di Bajem Grand Wisata. Kita bertemu kembali di dalam Suara Leksionari pada pagi hari ini untuk bersama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan terambil dari salah satu bacaan leksionari, yaitu Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan 22. Saya mempersilahkan untuk jemaat-jemaat sekalian mempause video ini dan juga untuk membaca perikop yang dimaksud, supaya nanti di dalam pembahasan kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Terima kasih, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai perenungan kita, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan memulainya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami makin dekat dengan Engkau, makin diperkenan oleh-Mu. Pimpinlah perenungan akan firman-Mu, supaya kami hidup bergaul erat dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah hidup bergaul dengan Allah. Kita akan belajar dari perikop Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan 22. Yang menjadi pusat perenungan kita adalah yang dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan hidup bergaul dengan Allah? Apakah ciri-ciri dari orang yang hidup bergaul erat dengan Allah? Poin yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang hidup bergaul erat dengan Allah seperti Nuh, tokoh kita pada pagi hari ini, adalah orang-orang yang dinyatakan orang yang benar dan tidak bercela. Kita bisa melihat konteks di mana Nuh hidup. Dikatakan Nuh hidup di dalam zaman di mana manusia kecenderungannya adalah berbuat jahat semata-mata. Dikatakan manusia pada zaman Nuh penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan. Bahkan bumi pun, alam ciptaan yang lain pun turut rusak. Manusia mempraktekkan hidup yang sungguh-sungguh rusak. Sebegitu rusaknya, sangat parah rusaknya praktek hidup manusia pada waktu itu, sehingga dikatakan Allah sampai menyesal menciptakan manusia. Allah menyesal menjadikan manusia. Bahkan dikatakan hati Allah pilu, atau kalau meminjam bahasanya almarhum Didi Kempot, hati Allah menjadi ambiar seambiar-ambiarnya, seperti kata para sobat ambiar. Jadi pasti sebuah kehidupan yang menyedihkan, kehidupan yang penuh dengan tindakan yang tidak bermoral, kehidupan yang sangat rusak, sampai Allah mempunyai hati yang demikian. Namun dikatakan Nuh adalah orang yang benar, orang yang tidak bercela pada zamannya. Nuh mampu hidup lurus, Nuh mampu hidup berintegritas,
Nuh tidak mengikuti pengaruh orang-orang sezamannya. Dia tetap taat, tetap takut akan Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan. Dan itu terlihat dari perilaku hidupnya sehari-hari. Sehingga dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Selain Nuh dan keluarganya, semua manusia, bahkan ciptaan, akan dimusnahkan. Nah, inilah ciri yang pertama. Jadi orang yang hidup bergaul erat dengan Allah pastilah mempunyai perilaku hidup yang berintegritas, yang tidak mudah goyah, tidak mudah terombang-ambing oleh semangat zaman yang rusak. Yang kedua, saudara-saudara, hidup bergaul erat dengan Allah itu artinya tidak sama dengan mengetahui tentang Allah. Hidup bergaul erat dengan Allah itu artinya adalah mempunyai relasi yang mendalam, relasi pribadi dengan pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saya dan saudara-saudara pasti tahu, semua kita pasti tahu bahwa Allah itu Maha Tahu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita hidup sesuai dengan pengetahuan kita bahwa Allah itu Maha Tahu? Kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha Tahu, kenapa kita berani melakukan kejahatan? Kenapa kita berani melukai hati sesama? Kenapa kita berani melanggar perintahnya? Kita berbuat tidak sesuai dengan pengetahuan kita. Kita berbuat seolah-olah Allah itu tidak tahu apa yang kita lakukan. Sehingga dengan enteng, tanpa beban dan tanpa pergumulan, kita melawan kehendaknya, kita melawan rancangannya. Bukankah itu sesuatu yang tidak cocok? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahu tentang Allah belum tentu hidup bergaul erat dengan Allah. Seperti contoh, barangkali kita bisa semuanya punya pengetahuan. Kita bisa googling, kita bisa searching, kita bisa cari informasi tentang siapa Presiden Jokowi. Kita bisa mengenal dia dengan detail, tahu dia dengan detail, mohon maaf. Tetapi belum pernah sekalipun barangkali kita berbicara dari hati ke hati dengan Pak Jokowi. Kita hanya tahu secara informasi. Bukan demikian pengenalan dengan Allah. Pengenalan dengan Allah tidak sama mengetahui informasi tentang Allah, tetapi adalah sebuah relasi pribadi dengan pribadi. Ada percakapan yang mendalam, ada pengetahuan tentang isi hati masing-masing, kerinduan masing-masing, kehendak masing-masing. Dan itulah yang terlihat di dalam perikop kita. Allah menyatakan isi hatinya. Allah menyatakan rancangannya. Allah memberitahu kepada Nuh apa rencananya, apa yang akan dilakukannya, yaitu dia akan memusnahkan manusia. Dia akan memusnahkan segala ciptaannya supaya semuanya diperbaharui. Allah menjatuhkan hukumannya dan Allah memakai Nuh untuk menjadi bagian dari pelaksanaan kehendaknya itu. Dengan demikian itu mengantar kita pada poin yang kedua, yaitu hidup bergaul dengan Allah tidak sama mengetahui informasi tentang Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup bergaul dengan Allah berarti kita menyatakan karya penyelamatan Allah itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari, meskipun situasi dan kondisinya tidak mudah. Lihat apa yang dikatakan Allah, apa yang difirmankan Allah kepada Nuh.
Nuh diminta untuk membuat bahtera. Nuh diminta untuk membawa binatang-binatang itu sepasang, jantan dan betina. Nuh diminta mempersiapkan makanan mereka, supaya mereka tetap hidup terpelihara. Sementara Allah akan memberikan hukuman. Mereka akan dipisahkan, mereka akan diselamatkan di dalam bahtera itu. Dan Nuh menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara tentu bisa membayangkan apa yang dialami oleh Nuh. Dia pasti ditertawakan, diejek, dicemooh oleh orang-orang sezamannya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tetapi membuat kapal yang sebesar itu. Dan undangan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera itu pun juga tidak digubris oleh orang-orang sezamannya. Saudara, sebagai orang yang hidup bergaul erat dengan Allah, Nuh menjalankan perintah Allah itu dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Tidak dikurangi, tidak ditambahi, tidak dinego. Semua dilakukan tepat, persis, exactly, seperti yang dimintakan, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Itulah ciri dari orang yang hidup bergaul erat dengan Allah, bersedia dipakai untuk memelihara kehidupan sesama manusia dan juga kehidupan ciptaan Allah yang lain. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Terlebih di masa-masa yang susah ini, terlebih di masa pandemi ini. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan saya dan saudara-saudara untuk hidup di dalam masa pandemi ini, siapa yang mau saudara-saudara hidup di dalam kondisi seperti ini? Tetapi kita yakin dan percaya ketika Tuhan izinkan, berarti Tuhan menganggap kita kuat. Kita akan bisa hidup melewati masa-masa pandemi ini yang entah kapan akan berakhir. Kita tidak tahu. Tetapi Allah menganggap kita, Allah mempercayakan kepada kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini, untuk sekuat tenaga kita, sedapat-dapatnya, dengan apa yang ada pada kita, dengan kemampuan kita, dengan talenta kita, kita merawat kehidupan sesama kita, dan juga kehidupan alam ciptaan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang mungkin menderita terkena COVID. Mungkin saudara-saudara ada juga yang berstatus ODP, PDP, atau bahkan orang tanpa gejala yang memang susah untuk dikenali. Mungkin juga di antara saudara-saudara ada yang mulai merasakan dampak dari pandemi ini. Mungkin ada yang sudah dirumahkan, mungkin sudah ada yang dikurangi gajinya, mungkin sudah berkurang pendapatannya, bahkan mungkin ada di antara kita yang bertahan hidup saja sudah mulai susah. Atau sebagai seorang pengusaha, pendapatan saudara-saudara mulai berkurang. Untuk bertahan saja susah dan sudah lebih baik. Dan untuk masa-masa seperti ini, maka marilah kita saling bertolong-tolongan menanggung beban. Karena itu kita juga mengadakan gerakan kasih bersama 2.0. Kita akan mendukung bersama saudara-saudara kita yang kesulitan bertahan hidup. Kita akan mengulurkan bantuan, terutama bagi jemaat, bagi simpatisan, dan juga bagi orang-orang di sekeliling lingkungan kita.
Saudara, mari kita menyatakan karya penyelamatan Allah sebagai orang-orang yang hidup bergaul dengan erat dengan Allah. Mari kita menjadi orang-orang yang peduli terhadap orang lain, bukan orang-orang yang mementingkan diri sendiri, hidup hanya bagi diri sendiri, tidak mempedulikan kondisi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan yang singkat ini boleh menolong kita untuk menikmati relasi kita dengan Tuhan seperti Nuh menikmati relasi dengan Tuhan, seperti Nuh mengetahui isi hati Tuhan, seperti Nuh rela dipakai Tuhan untuk menggenapkan rancangan dan kehendaknya. Kiranya semakin hari semakin kita mengenal Allah, semakin hari semakin kita hidup bergaul erat dengan Allah, sehingga apapun yang terjadi, Allah tetap menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Allah tidak pernah kita tinggalkan, dan Allah pun tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami di dalam keadaan, situasi, kondisi apapun, bahkan yang terberat sekalipun, kami tetap berpaut erat kepadamu. Kami tetap taat dan setia kepadamu, karena Engkaulah bagian kami yang terbaik. Engkaulah yang patut kami andalkan. Pimpin kami sepanjang hari ini. Pimpin hidup kami semakin menikmati relasi denganmu, semakin mengenalmu, dan semakin memuliakanmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin.